Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, saat ini kembali lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Lembaga Alkitab memberi judul Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini. Tema pembacaannya diberikan judul Hiduplah sebagai orang merdeka di dalam Kristus. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada saudara dan saya lewat firman Tuhan yang kita baca saat ini. Yaitu yang pertama, Paulus mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa hanya kasih karunia dari Allah sehingga kita mengalami kemerdekaan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib telah memerdekakan kita sekalian dari kutuk dan dosa. Kita mengalami kemerdekaan dari dosa bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kita melakukan hukum Taurat seperti yang ada dalam konteks pembacaan kita ini, di mana dikatakan ketika melakukan sunat atau melakukan hukum Taurat, yaitu melakukan sunat, maka dia dimerdekakan dari dosa dan kutuk. Tetapi sekali lagi lewat pembacaan firman ini, Paulus mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa hanya kasih karunia dari Allah sajalah sehingga kita mengalami kemerdekaan. Ia mengutus anaknya untuk datang ke dalam dunia untuk mati, menebus setiap dosa, setiap kutuk daripada kita. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi Paulus mau mengingatkan kepada saudara dan saya. Dengan tegas Paulus menyampaikan, kita mengalami kemerdekaan dari dosa dan kutuk itu karena Yesus Kristus. Oleh karena itu diingatkan kepada kita, jangan kita sia-siakan akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita diselamatkan, kita dimerdekakan dari kutuk dan dosa bukan karena usaha kita. Oleh karena itu tidak boleh seorang pun di antara kita yang dapat membanggakan diri bahwa kita selamat, bahwa kita mengalami kemerdekaan karena usaha kita melakukan hukum Taurat. Tetapi perlu kita ingat, karena kasih karunia dari Allah sajalah Yesus Kristus mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi semua orang yang mau menerima dan mengakui Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang Ia kerjakan di atas kayu salib, menderita dan mati, hanya untuk memerdekakan setiap manusia dari hukum dosa dan kutuk. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi diingatkan, kita memperoleh kemerdekaan dari dosa dan kutuk itu karena kasih karunia dari Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Dengan cara apa? Nikmatilah hidup ini dengan cara Tuhan yang Tuhan inginkan. Pergunakanlah hidup ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Sebab apa yang kita peroleh, apa yang kita terima, kita boleh dimerdekakan dari kutuk dan dosa, itu karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita memiliki apa yang ada, bukan karena kita memiliki uang yang banyak, jabatan dan sebagainya, tetapi karena kasih karunia Allah sajalah saudara dan saya dimerdekakan dari kutuk dan dosa. Bapak Ibu sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian bagian kedua yang hendak disampaikan kepada kita sekalian, Paulus menekankan kepada kita bahwa berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita telah dimerdekakan dari kutuk dan dosa. Jadi diingatkan kepada kita, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan kutuk. Oleh karena itu jangan lagi mau hidup dalam dosa. Jangan lagi mau berbuat dosa, karena kita telah dimerdekakan dari kutuk dan dosa. Sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, dengan tegas Paulus mengingatkan berdirilah teguh. Nah, kata berdirilah teguh berarti selalu siap sedia dalam menghadapi apapun, baik tantangan dalam pergumulan dalam hidup ini. Kita harus tetap berdiri kokoh sehingga kita tidak mudah jatuh dalam berbagai pencobaan dan kita tidak mudah jatuh dalam berbagai dosa. Bapak Ibu sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat orang upacara, waktu upacara itu kan dikatakan siap gerak, berarti seorang yang mengikuti upacara dia akan berdiri tegap, siap, sekalipun panas ataupun hujan, dia akan tetap berdiri teguh, ya. Dia tidak akan lari ataupun goyang sana goyang sini. Tetapi ketika misalnya saya kasih contoh seperti tadi, seorang prajurit ketika mengikuti upacara lalu diberikan komando untuk siap gerak dan sebagainya, pasti dia akan berdiri teguh, ya. Dia berdiri dan tidak terombang-ambing, artinya dia tidak goyang ke kanan dan goyang ke kiri, tapi dia selalu siap. Mau hujan kah, mau panas kah, dia tetap siap di tempat. Nah, ini Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya, kita sudah mengalami, kita sudah dimerdekakan dari kutuk dan dosa karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Maka Paulus bilang berdirilah teguh. Jangan lagi mau diperhambakan oleh diperhambakan oleh dosa. Jangan lagi mau berbuat dosa karena kita sudah dimerdekakan dari kutuk dan dosa oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, jangan lagi mau hidup dalam dosa. Nah, ini mengingatkan kepada kita, sudah beribu tahun yang lalu Yesus Kristus mati di kayu salib hanya untuk memerdekakan saudara dan saya dari dosa. Itu berarti mengingatkan saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kutuk dan dosa. Oleh karena itu, hiduplah sesuai dengan tema pembacaan ini, hiduplah sebagai orang merdeka dalam Kristus. Itu berarti ketika kita sudah dimerdekakan, jangan kita hidup lagi dalam dosa. Tetapi menjadi pertanyaan, sudah banyak orang yang terima Yesus, percaya kepada Yesus, sudah dimerdekakan dari kutuk dan dosa. Tetapi kenapa kita masih nyaman hidup melakukan dosa? Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Tetapi lewat tema pembacaan kita hari ini, hiduplah sebagai orang merdeka dalam Kristus. Hiduplah sebagai orang merdeka dalam Kristus berarti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Kristus teladankan, itu jugalah yang harus kita lakukan. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dan tidak hidup lagi dalam dosa. Bapak Ibu sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita jangan lagi hidup dalam dosa, supaya kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, supaya kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah jatuh dalam berbagai pencobaan, maka sekali lagi kita diingatkan untuk mencintai akan firman Tuhan. Nah, ketika kita mencintai firman, kita mendengar, membaca, merenungkannya dan mampu melakukannya,
maka pasti kita akan mampu berdiri teguh di setiap tantangan pergumulan hidup ini. Apalagi kita masih ada di zaman yang sukar ini. Kita akan mampu berdiri di tengah badai. Kita akan mampu berdiri di tengah-tengah kesukaran. Kita akan mampu teguh berjalan di tengah-tengah pergumulan apabila firman Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ingat, kita, saudara dan saya, sudah dimerdekakan dari kutuk dan dosa karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Oleh karena itu, jangan mau hidup di dalam dosa. Iblis bekerja hebat di akhir zaman ini. Banyak orang yang sudah banyak mendengar firman, banyak orang yang sudah terima dan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak mampu berdiri teguh di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pencobaan hidup ini, karena firman tidak ada di dalam hidup mereka. Bila mana firman terus ada dalam hidup mereka, maka pasti kita akan mampu berdiri teguh dalam menghadapi apapun. Kita akan hidup sebagai orang merdeka di dalam Kristus, bukan lagi orang-orang yang suka melakukan dosa dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, milikilah firman dalam hidup kita, supaya iblis dengan cara apapun dia ingin menjatuhkan kita, tidak mampu menggoda dan menjatuhkan kita, karena firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kristus itu yang telah memerdekakan kita dari dosa dan kutuk ada pada kita. Kristus yang telah meluputkan kita dari, yang telah memerdekakan kita dari kutuk dan dosa itu ada pada kita. Maka Kristus itulah yang akan memampukan saudara dan saya untuk menapaki hari-hari hidup ini. Kita akan mampu menghadapi, kita akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki, bila mana firman itu penuh dalam hidup kita. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, bagian kedua, Paulus katakan berdirilah teguh. Berarti kita akan mampu berdiri teguh menjalani kehidupan ini bila mana firman Tuhan itu selalu penuh dalam hidup kita. Cintailah firman Tuhan, hiduplah selalu melakukan, berusaha, berjuang, berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kami. Kiranya firman Tuhan ini terus tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya, dan hidup kami setiap hari mau berjalan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, karena kasih karunia daripada Tuhan sajalah kami boleh melewati, menjalani tantangan dan pergumulan dalam hidup kami. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan juga mengingatkan kami untuk berdiri teguh, agar kami jangan lagi dikuasai oleh dosa. Biarlah firman Tuhan terus ada dalam hidup kami, supaya dengan firman ini dapat mengingatkan kami, menuntun jalan langkah kami, sehingga kami berjalan di langkah dan melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa, biarlah semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus membimbing, menuntun kami umat Tuhan yang telah dimerdekakan dari kutuk dan dosa, dan kami ada dalam kasih karunia Bapa. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.